Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Di kota Caucaia, state bagian Ceará di negara Brazil, telah digegerkan dengan kelakuan seorang pendeta yang bernama Antonio José Cardoso Cunha yang berusia 35 tahun dengan seorang perempuan yang bernama Jamily Holim da Silva yang berusia 20 tahun. Di mana pada tanggal 8 November pada tahun 2021 kemarin, mereka telah ditetapkan sebagai tersangka utama oleh kepolisian bagian Ceará melalui Gabungan Departemen Pembunuhan dan Perlindungan Manusia. Karena mereka telah menghilangkan nyawa seorang bayi yang baru lahir. Wanita muda itu di ruang interogasi mengatakan kepada polisi bahwa sebelum dia hamil, dia telah keluar dari rumah keluarganya dan memilih tinggal di jalanan. Ketika itu dia bertemu dengan seorang pendeta yang cukup terkenal di kota Caucaia di Jalan Maisel Hondo, dan pendeta ini memiliki sebuah gereja di bagian Novo Horizonte Avenida. Pendeta yang bernama Antonio José Cardoso Cunha telah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Namun karena dia seorang pemimpin gereja dan dikenal oleh warga juga masyarakat sekitar sebagai orang yang ramah, dia pun menawarkan kepada Jamily untuk tinggal di gerejanya. Sedang Antonio José tinggal di tempat lain dengan keluarganya. Tetapi tidak lama kemudian Jamily dinyatakan hamil. Jamily mengatakan kepada polisi bahwa di gereja itulah Antonio menggaulinya setelah dia melakukan perkumpulan dengan jemaatnya. Setelah Jamily tahu jika benih yang ditabur oleh Antonio itu berbuah di rahimnya, dia mengatakan kepada Antonio untuk bertanggung jawab. Tetapi karena Antonio sudah berkeluarga dan dia tidak mau kehilangan kredibilitas di mata masyarakat, maka Antonio membelikan obat untuk mengeluarkan janin di rahim Jamily. Berulang kali Jamily meminum obat tersebut. Tetapi janin di rahimnya bertahan hingga usia kehamilan 7 bulan. Usia kehamilannya yang ke-7 bulan, karena Jamily masih sering meminum obat tersebut, akhirnya dia melahirkan seorang bayi laki-laki di tempat ia tinggal, di mana tempat itu juga dijadikan gereja oleh Antonio. Di sana Jamily melahirkan sendirian tanpa ada bantuan dari orang lain. Setelah melahirkan bayi tersebut, Jamily langsung mengambil nyawa bayi tersebut dengan garpu ditukar ke lehernya. Setelah bayinya meninggal, Jamily menelpon Antonio untuk datang ke gereja. Antonio pun segera datang ke tempat tersebut dan mengambil bayi yang sudah tidak bernyawa itu dan membuangnya ke selokan. Menurut dokter, bayi tersebut lahir dalam keadaan sehat sebelum garpu menusuk lehernya. Bayi laki-laki itu lahir dengan berat badan lebih dari 3 kg. Lalu Antonio membawa Jamily ke sebuah rumah sakit untuk menjalani perawatan. Di rumah sakit, dokter dan perawat mencurigai tubuh Jamily karena terlihat seperti orang yang habis melahirkan. Tetapi Jamily tidak mengatakan jika dirinya baru saja melahirkan anak. Pihak rumah sakit melaporkan keadaan pasien yang dicurigai telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Polisi awalnya mengamankan Jamily, tetapi setelah pernyataannya atas kejadian itu melibatkan seorang pendeta yang bernama Antonio, maka mereka berdua digiring ke tahanan. Segera setelah itu, polisi mengambil jasad bayi yang dibuang di selokan. Masyarakat di tempat Antonio tinggal, mereka berbondong-bondong ke gereja dan mereka mengambil barang-barang yang ada di dalamnya dan menghancurkan tempat tersebut. Warga juga melakukan pemberontakan dengan membakar mobil van milik pendeta itu yang terparkir di pinggir jalan di dekat rumahnya.
Antonio Jose sudah menjalani profesinya sebagai pendeta dalam waktu yang cukup lama. Dan masyarakat di tempat tersebut sangat mengenal Antonio juga keluarganya. Ketika mendengar dia menjadi tersangka atas dakwaan pengeluaran janin dengan obat dan menyembunyikan mayat, masyarakat tidak bisa menahan amarahnya. Antonio Jose setelah ditangkap, dia pun menyatakan bahwa dialah yang membeli obat-obat tersebut untuk Jamili dengan tujuan agar istrinya tidak mengetahui hubungannya. Dia juga mengakui bahwa dialah pelaku pembuangan di selokan tersebut. Kini Antonio telah kehilangan semuanya, keluarganya, bayi, kehormatan, dan juga profesinya. Dia akan menjalani kehidupan yang panjang di belakang jeruji besi. Antonio Jose dan Jamili mendekam di penjara atas kelakuan mereka sambil menunggu keputusan dari pengadilan untuk keadilan bayi yang tidak berdosa tersebut. Sekian jurnal hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di jurnal berikutnya.